Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, warga Jemaat Impact Community. Selamat datang di acara online ibadah kita di hari Minggu ini. Saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau siapin hati kita, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Satukan kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Dalam penderitaan-Mu, Kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu.
besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami kebesaran-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan, Kau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Ajarku berdiam, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku.
Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, Jesus. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Katakan sekali lagi. Kau yang berkuasa, surga bumi kan
percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom, kita kembali dalam ibadah online kita. Hari ini kita bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, kita tetap bersyukur. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita sebelum mulai daripada ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Kembali kami diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, untuk kami boleh hidup dalam menyongsong segala sesuatu tantangan. Ketika kami boleh berjalan, kami boleh diberikan kekuatan setiap hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, lewat firman-Mu, lewat apa yang boleh isi hati-Mu Tuhan, kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, mari pengurapan Tuhan turun, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ketika kita diberikan kesempatan hidup, saudara. Nggak sembarangan orang untuk diberikan kesempatan hidup. Banyak sekali orang yang juga tidak memiliki kesempatan yang hidup, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, banyak setiap orang berkata bahwa lebih mudah untuk memulai segala sesuatunya, tapi lebih sulit untuk mempertahankan. Karena memulai itu sangat mudah, saudara. Ya, orang memulai segala sesuatu sangat mudah, dan kemudian berjalannya juga kelihatannya mudah, tapi justru dalam mempertahankan segala sesuatunya itu nggak mudah, saudara. Coba lihat dalam bidang-bidang kehidupan orang-orang saat itu, saudara. Mempertahankan sesuatunya, saudara, ketika perubahan terjadi itu tidak mudah. Karena itu, saudara, kita mau belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mau hidup kita betul-betul berpaut kepadanya, hidup dalam kebenarannya. Ya, di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi bertahan pada sampai kesudahannya, dia akan selamat. Karena mempertahankan itu sesuatu yang nggak mudah, saudara. Coba dalam hidup kita sehari-hari, saudara, kadang manusia menjadi jenuh karena keadaan, karena himpitan hidup, karena segala sesuatu yang dihadapinya, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam, ya hari-hari ini mungkin kita lihat orang berbisnis, saudara, bukan mereka memulainya. Orang mulai mudah sekali, saudara. Punya modal, mulai segala sesuatunya, mencoba sini, mencoba sana, berhasil, saudara. Wah, bagus, luar biasa. Ya, banyak kali teman-teman saya berhasil dalam berbisnis dengan baik, saudara. Dan dia boleh terus dalam konsistensi bisnisnya, saudara. Pada suatu saat ada ujian yang terjadi di dalam dia berbisnis. Apa yang terjadi, saudara? Bahwa sulit untuk mempertahankan. Maka itu di dalam generasi demi generasi berbisnis, saudara, yang sulit adalah mempertahankannya.
mulainya semuanya cukup baik, tapi begitu mempertahankan dia mengalami kesulitan. Saya nggak tahu karena mungkin model ketahanan orang-orang dewasa ini sudah belum sekuat zaman dulu mungkin tempaannya, saudara. Karena kan itu tergantung tempaannya, saudara. Ya, kita ditempa bagaimana kita mampu untuk bertahan. Ya, sebuah bentuk dalam sesuatu untuk mencapai yang indah, saudara, itu butuh tempaan. Dia bertahan dalam tempaan, nggak mudah, saudara. Ya, saya melihat kalau orang membuat sesuatu benda-benda seperti pajang dan sebagainya, itu tempaan, baik itu panas maupun bentukan yang luar biasa, saudara. Itu yang membangun dia untuk dia bisa bertahan sehingga dia mencapai satu yang indah, saudara, untuk kita nikmati. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan itu dalam bisnis seringkali terjadi, mungkin juga dalam urusan hubungan. Kalau anak-anak muda biasanya dengan percintaan, wow, kadang-kadang dia bilang, bisa nggak kita bertahan ya ketika dia memulai. Mungkin orang yang udah menikah, baru menikah, ada sesuatu yang indah, manis, saudara. Ya, banyak hal yang membuat orang seperti bulan madu, saudara, karena manisnya cintanya. Saudara, kan tetapi mulai tahun demi tahun, waktu demi waktu, saudara, sehingga terjadi sesuatu, saudara, untuk mempertahankannya. Karena konflik bisa terjadi dalam rumah tangga. Suami mulai mengenal istri, istri mulai mengenal suami. Apalagi dengan terjadi ada anak-anak, kemudian ada beda pendapat. Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan ketika itu, bisakah kita mempertahankannya? Ketika kita menikah, kita mengikat janji lewat janji kepada suami dan istri. Nah, tetapi saudara, seringkali kita lupa janji itu. Bagaimana mempertahankan janji itu supaya tetap Tuhan ada dalam hidup kita, saudara. Gak banyak orang juga bisa mempertahankan pernikahannya, saudara, dengan konflik yang begitu panjang. Tapi banyak juga ketika mereka sadari bahwa Tuhan ada. Nah, mempertahankan itu adalah sesuatu yang betul-betul harus kita usahakan dalam hidup kita, saudara. Bertahan, ya. Dan saudara kasih Tuhan, dalam berteman, saudara, juga kita perlu bertahan. Kalau enggak, kita banyak sekali konflik dalam berteman. Keluarga aja seringkali konflik, apalagi teman, saudara, yang berbeda kultur, berbeda kebiasaan, berbeda mungkin nilai. Itu perlu bertahan, saudara. Seorang tentara, saudara, dia diuji dengan ketahanannya, bukan kehebatannya, saudara. Karena dia berperang di segala medan. Ya, medan pertempuran. Saya ingat tahun 91, tentara Amerika menyerang Irak, saudara. Dan Amerika adalah negara yang sulit untuk dia berperang di daerah padang gurun, saudara. Dan tapi dia harus menyesuaikan untuk mempertahankan bagaimana tentara yang bisa berperang di sana, saudara. Kalau nggak bertahan, dia harus cepat-cepat pulang, saudara. Karena dia kalah, sudah pasti. Bertahan yang pertama, saudara, dia bisa tetap dalam satu kondisi yang baik ketika dia maju berperang, saudara. Ya, ketika saudara orang pergi ke angkasa luar, misalnya, dia terbang ke angkasa luar, dia harus bertahan, saudara. 1 tahun. Bayangkan, saudara, mungkin seringkali kita seminggu aja boring, saudara, bosan. Ya, sebulan bosan, saudara. Kita banyak kali bosan, saudara. Tetapi kita perlu hidup dalam bertahan. Apalagi dalam iman kita, saudara. Ya, iman kepada Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan kita tetap jatuh cinta sama Tuhan. Kita tetap berpaut dengan Tuhan. Kita harus bertahan dengan itu, saudara. Karena dalam firman Tuhan tadi kata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Banyak kali orang nggak mudah untuk bertahan di dalam Tuhan, saudara. Lebih memilih jalannya sendiri, lebih memilih kehidupannya sendiri dibanding
bagaimana dia bertahan kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang meninggalkan Tuhan, padahal luar biasa loh Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Ya, kita perlu belajar bagaimana kita mempertahankan. Ada suatu contoh, saudara, di dalam firman Tuhan, ya, yang begitu luar biasa. Bertahan biasanya orang berbicara mengenai kesulitan hidup, saudara. Wah, bisa nggak kamu bertahan dengan kesulitan hidupmu? Ketika pencobaan itu datang dalam hidupmu, kau bertahan. Kan begitu, saudara. Tapi enggak juga, saudara. Dalam kenyamanan, kita juga perlu bertahan, saudara. Kenapa? Kadang seringkali dalam kenyamanan orang meninggalkan Tuhan, saudara. Merasa segala sesuatu dia miliki, segala sesuatu dia ada, komplit dengan kehidupannya, saudara. Ya, di dalam Ayub 1-6 dikatakan begini, saudara. Ayub 1-6 ya, dikatakan begini. Saya bacakan aja. Ada seorang anak laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki bisa mengadakan pesta di rumahnya mereka. Mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran untuk sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kenyamanan seringkali kita nggak bisa bertahan kepada Tuhan. Kita fokus harus tetap kepada Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, banyak saudara orang yang diberkati Tuhan dan lupa akan Tuhan. Coba contoh-contohnya kita lihat, orang akan merasa bahwa oh, segala sesuatu saya bisa beli, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan uang saya. Dengan kenyamanan itu mungkin juga saudara ada, wah aku orang yang udah pinter, saudara. Orang pinter paling susah loh saudara dikasih tahu. Ya, karena merasa dirinya adalah orang yang paling luar biasa dalam hidup. Nggak ada yang bisa ngalahin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenyamanan itu seringkali kita dapati, saudara. Dan kita lupa, saudara, dengan kenyamanan yang kita boleh miliki. Nah, saudara dikasih Tuhan ketika kenyamanan itu ada dalam hidup kita, saudara. Seringkali kita lupa kan, misalnya kita lagi jalan-jalan, saudara. Ya, kita lupa untuk kita berdoa. Itu kenyamanan loh, saudara. Ketika kita lagi nggak sempet dengan Tuhan, ya kayak jalan-jalan, kita kadang-kadang lupa persekutuan loh dengan Tuhan, dengan keluarga, saudara. Kita lebih suka dengan jalan-jalan. Itu kenyamanan, dimana kita lupa kan Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita bisa bertahan, saudara, ketika kita lupa sama Tuhan? Bagaimana kita nggak berpaut hati kita dengan Tuhan, saudara? Saudara, Ayub sungguh orang yang luar biasa, saudara. Dalam kenyamanan dia mencari Tuhan. Dia tahu, saudara. Apa yang terjadi? Ayat 5 dikatakan begini, saudara. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Anak-anaknya lupa mungkin sama Tuhan. Ya, anak-anak
lebih cenderung mungkin lebih suka dengan pestanya, saudara. Tapi ketika Ayub tahu itu, saudara, Ayub membuat satu waktu untuk dia menguduskan, membuat korban bakaran. Waktu itu cara menebus kesalahan adalah dengan korban bakaran, saudara. Tapi lihat di sini, dalam kesenangan apapun, Ayub orang kaya, saudara. Ayub orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, saudara. Tapi dia tidak melupakan Tuhan. Walaupun anak-anaknya mungkin terlupa dengan Tuhan, saudara, karena mereka sedang pesta. Lalu kita lihat sekarang banyak anak-anak yang ketika orang diberkati, saudara, ya, dia lupakan Tuhan. Dia anggap remeh tentang Tuhan, saudara. Gak usah orang diberkati, saudara. Coba orang yang punya handphone yang bagus, saudara. Mainnya handphone terus, saudara, tiap saat, saudara. Punya komputer yang bagus, saudara, mainin komputer bagus. Nggak bermerek, nggak bagus sekali, tapi dianggap itulah. Karena kita tersirap dengan hal demikian, saudara. Hati-hati dengan keadaan ini, saudara. Karena ketika orang hidup dalam kenyamanan, itu paling rentan lupa akan Tuhan. Kalau sulit orang mungkin cari Tuhan, oh Tuhan tolong saya. Begitu Tuhan memberkati dalam hidupnya, saudara, dia lupa akan Tuhan. Ya, dalam hidup kita sehari-hari lah, saudara, dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ketika kita berpergian sama teman-teman, ya mungkin kita camping sama teman-teman, ke jalan-jalan sama keluarga, saudara. Adakah kita persekutuan dengan Tuhan? Kita tetap membawa doa kita, membawa persekutuan kita dengan Tuhan. Seringkali kita lupa itu di dalam kenyamanannya. Tetapi Ayub melakukan sesuatu, ya, dengan dia datang sama Tuhan. Dia nggak lupa loh. Saya terkesan sih dengan ayat 5 ini, dikatakan ayat yang terakhir ini, dikatakan ayat 5. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dia nggak mau Tuhannya, saudara, dikata-katain, saudara. Mungkin anak-anaknya juga secara nggak sadar berbuat sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Ayub datang kepada Tuhan dengan segala apa yang dia boleh persembahkan, senantiasa, saudara. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesenangan hidup keluarga, dalam kau lakukan segala sesuatu, bagaimana kau memandang kepada Tuhan? Nah, saudara, ketika hidup kita, saudara, mungkin kita berkata, apa? Gimana hidup saya senang, Pak? Gitu. Saudara, senang itu bukan karena yang mewah, senang itu bukan karena yang indah, yang hebat dan segala yang mahal, saudara. Enggak, saudara. Ketika engkau sekarang lagi senang ngobrol gitu loh, saudara, itu pun kesenangan, saudara. Hati-hati dalam keceplosan, dalam berbicara, ngobrol, ngomongin orang sana kemari, saudara. Itu pun kesenangan, saudara. Ya. Jadi kesenangan banyak hal, bukan saja sesuatu, berbicara sesuatu yang mahal, yang indah, yang hebat. Bukan, saudara. Kesenangan bagaimana menurut pandangan kita berjalan, saudara. Itu kesenangan. Tapi Ayub mau belajar itu, saudara, dalam kesenangannya, saudara. Nah, yang kedua, berbicara dengan kesusahan. Oh, kalau kesusahan sih banyak orang tunjuk tangan langsung. Oh, saya sudah ngalamin. Ya, saya punya kesulitan yang begitu besar. Tapi menurut saya, kesenangan itu yang membuat manusia terlena. Lihat, ya, kalau kesulitan ya pasti kebanyakan orang ya mencari Tuhan, saudara. Nah, Ayub juga mencari Tuhan. Di ayat yang ke 1, pasal 1 ayat 13, ya, karena kan cerita Ayub, akhirnya Ayub dicobai sama setan yang datang sama Tuhan, bilang, bisa nggak cobain? Orang yang setia, hebat, jujur, ya, nggak terlepas dari dia harus hidup bertahan, saudara. Ya, akhirnya Tuhan izinin dia, coba aja, asal jangan ambil nyawa Ayub. Kamu boleh mencobainya.
kamu boleh lakukan itu. Ya, apa yang terjadi, Ayub dicobai oleh setan itu, saudara. Untuk dia hidup dalam, tadi kesenangan dia udah dicobain, tapi kesenangan dia tetap kuat, saudara. Ketika dalam kesenangan dia tetap kuat, badai datang lagi, saudara, lewat kesulitan. Kata iblis, kesenangan aja dia kuat, bagaimana kalau dia dalam kesulitan? Saudara. Kemudian baru kesulitan terjadi. Ayat 13 dikatakan begini, saudara. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga mereka dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah seorang lain lagi berkata, anak-anak Tuhan yang laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, saudara, rupanya Ayub banyak musuhnya, saudara. Dalam cerita ini bahwa dia diserang dari perampok, dari lain-lain, saudara, dia serang. Semakin kuat kita, semakin kita kokoh dalam kita hidup, saudara, semakin terpanik besar saudara terjadi, saudara. Ya, Ayub sudah diuji dengan ketahanan dia dalam kesenangan, dia tetap kuat, saudara. Tapi dia mulai diuji dengan kesulitan dalam hidupnya, saudara. Saudara bayangkan dalam perjalanan hidupnya, dia harus kehilangan begitu banyak hartanya. Bahkan dia kehilangan anak-anaknya, saudara. Dia kehilangan banyak hal, saudara, sampai titik nadir atau titik terendah dalam hidupnya, saudara. Dia alami. Saudara mungkin bilang, aku nggak seberapa ketika aku mengalami problem itu. Tapi kita seringkali udah kalah, kita nggak bisa bertahan, saudara. Bagaimana kita nggak bisa kuat? Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, orang yang bertahan itu, ya, akan selamat, saudara. Ketika kita bertahan di dalam Tuhan, kita perlu ada komitmen sama Tuhan. Kenapa Ayub demikian, saudara? Jelas dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang berkomitmen dengan Tuhan. Dia punya suatu komitmen sama Tuhan, saudara. Sebab di dalam ayat terakhir dikatakan begini, ya, ayat 21 dulu sih kita baca. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara baik yang dikasih Tuhan. Seringkali kita ketika kesulitan datang aja langsung nyalain Tuhan, saudara. Tuhan yang salah, Tuhan yang membuat saya begini, saudara. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa Tuhan tidak mencobai anak-anaknya, saudara. Ya, karena Tuhan tidak dapat dicobai. Yakobus berkata bahwa Tuhan bukan mencobai kita, tidak, saudara. Tapi Tuhan biarkan badai itu biar datang untuk kita, supaya kita bisa bertahan ketika waktunya datang, saudara. Manusia harus belajar kuat, saudara, karena Tuhan sudah lengkapi semua, saudara.
Kita kemarin bicara mengenai berjaga-jaga. Ya, kita udah dikasih tahu, saudara. Kita diberikan satu perlengkapannya, saudara. Tapi seringkali kita abaikan itu. Maka bulan ini kita berbicara mengenai bagaimana kita bertahan, saudara. Setelah kita berjaga-jaga, kita bisa nggak kita bertahan hadapi segala sesuatunya? Ya, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hebat hamba Tuhan seperti ini. Kesulitan Ayub sungguh luar biasa. Dia hadapi begitu besar tantangan. Bukan hanya itu, saudara. Nasihat-nasihat teman-temannya juga kurang memuaskan, saudara. Bahkan istrinya harus bilang, ngutukin Allah aja supaya kamu selamat. Enggak, saudara. Yang pertama adalah ketika kita mau bertahan di dalam Tuhan, kita patut berkomitmen sama Tuhan. Bagaimana komitmen kita sama Tuhan di dalam segi kehidupan kita, baik itu kenyamanan kita, saudara, apalagi kesulitan hidup kita, saudara. Badai pasti datang. Badai bukan saja dengan ketenangan, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan berbicara mengenai perumpamaan seekor monyet, saudara. Seekor monyet ditiup angin yang begitu kencang, saudara. Dia pegangan sungguh kuat, saudara, sehingga dia sulit untuk jatuh, saudara. Ditiup makin kencang, dipegang makin kencang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mikir, bagaimana supaya seekor monyet ini bisa jatuh? Gampang, saudara. Akhirnya dikasih angin yang sepoi-sepoi, saudara. Mulai dia terlena dengan sepoi-sepoi. Ketika terlena, saudara, dia mulai mengantuk, saudara. Lihat, kekristenan seringkali mulai terlena dengan kehidupannya, kenyamanan kita. Lama-lama kita ngantuk, saudara. Ketika kita ngantuk mulai tertidur, saudara. Ketika tertidur, saudara, dan mudah sekali kita terlepas dan jatuh, saudara. Ingat itu, saudara. Ya, tetapi Ayub tetap berpegang dengan komitmen. Apa aja, saudara, yang kita bisa supaya kita tetap bertahan, saudara? Ya, yang kedua, kita harus mengerti rencana Tuhan. Jangan kita ngomel, saudara. Kita mengerti akan Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, Tuhan punya kehendak-Nya, saudara. Ya, ketika Tuhan mengerti, saudara, kita mengerti akan Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita mengerti akan Tuhan, saudara? Tentu kita kalau mau mengerti sama orang lain, kita perlu dekat, betul nggak, saudara? Ya, kita bisa bicara, kita dekat, baru kita ngerti orang itu. Bukan tebak-tebakan, saudara. Oh, orangnya begitu, itu tebak-tebakan. Tapi ketika kita dekat sama orang itu, kita akan mengerti maksud dan tujuan. Kalau kita nggak ngerti, kita nanya kan, bagaimana? Kesulitan itu, saudara, kita bisa lampaui, ya, untuk kita bertahan. Bagaimana? Kita mengenal Tuhan, ya, kita mengerti bagaimana Tuhan. Ketika kita mengerti ujungnya, oh, maksud Tuhan begini dalam hidup kita, saudara. Nah, baru kita mampu untuk kita bertahan. Yang pertama, komitmen dulu. Ketika kita punya komitmen, kita kuat sama Tuhan. Yang kedua, kita ngerti maksudnya. Kalau kita disuruh sama seseorang, kamu pergi ke sana ya, waduh, ke sana. Ya, kalau kita belum mengerti tujuannya, maka kita akan bertanya-tanya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perlu dulu mengerti. Kalau kita mengerti, kita harus dekat sama Tuhan. Ingat, ketika kita mengerti, kita harus dekat sama Tuhan. Ya, terus bukan hanya cukup dekat, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi. Tuhan punya tujuan apa dalam hidup saya? Ketika saya ngalami sesuatunya, Tuhan punya tujuan apa dalam hidup saya? Ya, sudah sampai satu tujuan yang Tuhan mau, saudara, kita bisa bertahan. Orang yang bertahan, orang akan mengerti,
Ya, seorang pelari, saudara, dalam dia pertandingan, saudara, tentu nggak mudah, saudara. Memulainya gampang, dia lari sekuat dulu, wah, putaran pertama sukses, saudara. Putaran kedua, tantangan yang pertama adalah dia harus mempertahankannya, saudara, waktunya. Bukan hanya waktunya, saudara, mempertahankan staminanya, saudara. Mempertahankan tantangan-tantangan yang berikutnya, saudara. Bukan hanya stamina. Mungkin kakinya lecet sehingga dia mengganggu, perih, saudara. Terus kemudian tantangan yang ketiga, saudara, mungkin dia keringetan, saudara, cucuran perih matanya, saudara. Mungkin angin, saudara. Mungkin juga banyak ejekan, saudara. Mungkin banyak juga tantangan lain yang dia harus selesaikan, saudara. Tapi ketika dia mengerti tujuannya, dia capai itu, saudara. Sesulit-sulit apapun dia harus bekerja terus, saudara. Berlari terus sampai menyelesaikan tugasnya. Sehingga dia boleh bisa mendapatkan satu garis finish. Itulah Tuhan, kehidupan kita, saudara. Dia harus bertahan dalam segala sesuatu. Ya, kalau kita lihat contoh Yesus, orang yang bertahan setianya, saudara, pada Bapa. Waktu dia dipanggil, saudara, dia diperhadapkan, diadili, saudara. Ya, dia harus menanggung itu, saudara. Waktu dia divonis, dia kan punya pikiran, saudara. Masa saya nggak salah, saya harus divonis? Tapi dia harus bertahan itu, saudara. Dengan kesenangan yang ada, yang dia punya mungkin, saudara. Dan dia harus bertahan itu. Dia bilang, oke, saya nggak akan bicara pada apapun, karena saya menunggu apa yang Bapak mau kerjakan dalam hidup saya. Ketika itu diadili, saudara, dan dinyatakan bersalah, walaupun dia tidak bersalah, saudara. Dia harus menanggung itu, saudara. Dan vonisnya adalah dia harus disiksa, saudara. Dia harus bertahan dengan satu sikapnya, saudara, sebagai anak Allah, saudara. Dia harus bertahan bagaimana dia harus menyelamatkan seisi dunia ini, saudara, dengan mengorbankan kehidupannya, bahkan tubuhnya, bahkan juga nyawanya, saudara. Dia lakukan itu di kayu salib. Dia harus tanggung sampai selesainya, saudara. Itulah Tuhan Yesus, bagaimana dia bertahan. Mungkin kalau kita nggak bertahan, udah banyak ngomel, ya, saudara. Ya, gara-gara sedikitnya kita ngomel mungkin, saudara. Kita nggak bersyukur, saudara. Ya. Nah, saudara, ketika kita bisa komitmen dan kita bisa mengerti akan kehendak Bapa, saudara, kita akan mencapai satu garis akhir. Kita bisa bertahan. Di dalam Matius tadi, saudara, dia akan bilang begini, saudara. Tetapi orang-orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita adalah orang-orang yang bertahan sampai kesudahan. Kita nggak biarkan segala sesuatu nggak ada tujuannya, saudara. Tuhan memiliki tujuan. Saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan. Sungguh Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, Tuhan, kami diberikan waktu, kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesenangan, bahkan kami diberikan satu ujian dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, warna dalam hidup kami ada, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang-orang dewasa. Tuhan, Kau beri begitu luar biasanya, Tuhan, dalam hidup kami. Seringkali kami tidak bersyukur, seringkali kami lari dari kenyataan itu. Kami nggak mampu untuk bertahan di suatu situasi yang Tuhan kasih, Tuhan. Tapi pada pagi ini, pada hari ini, Tuhan, kami boleh mengangkat hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, ketika kami punya komitmen sama Tuhan, kami bisa bertahan, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ketika kami boleh komitmen sama Engkau, Tuhan, Engkau berikan kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Dalam kesenangan hidup kami, ajar kami seperti Ayub
Kami boleh mengingat selalu akan Tuhan. Bahkan kami giat di dalam Engkau. Kami gak mau membuat hidup kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan ketika dalam kesulitan hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika kami mengenal Engkau Tuhan, kami mengerti akan Engkau Tuhan, kami gak terlalu banyak kesulitan untuk kami boleh bertahan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami komitmen dengan Engkau luar biasa Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Seperti Yesus begitu setia, ajar kami Tuhan untuk seperti Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan, untuk kami boleh ketika Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, Engkau menjemput kami, kami bertahan dalam iman kami Tuhan. Kami boleh bertahan dengan Tuhan, hidup kami betul-betul berpegang kepadamu Tuhan, dalam pengenalan akan Engkau. Mari aku berkati semua jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap langkah kami. Kami tahu mengiring Engkau tidak mudah Tuhan, penuh dengan tantangan dalam hidup kami Tuhan. Tetapi ketika kami boleh mengerti tujuannya Tuhan, maksud Engkau Tuhan dalam hidup kami, kami akan tetap bertahan di dalam Engkau. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama berkata, amin.